di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Ini merupakan kitab perbandingan mazhab. Di situ disampaikan ada 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama berkaitan tentang batasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini disampaikan wa ammal had alladzi turfa'u ilaihil yadan, adapun batasan tangan ketika takbiratul ihram, ketika mengangkat itu yang pertama fa dzahaba ba'dhum ila annahu al-mankiban. Pendapat pertama itu menyampaikan bahwasanya takbiratul ihram tangan itu diangkat sampai pundak. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa jamaah minal fuqaha. Ini menurut mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan juga mayoritas ulama-ulama fikih. Ini yang biasa kita lihat, biasa orang ketika melakukan sholat itu diangkatnya sepundak tangannya. Kemudian yang kedua, wa dzaba ba'dhum ila rafiha ilal udzunain. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan mengangkat tangannya itu sampai batasan telinga. Nah, kemarin ditanyakan sampai telinga apa dada apa pundak. Nah, ini yang kedua, ini sampai telinga. Ini pendapat dari mazhab Hanafi, wa qala bi Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, wa ba'dhum ila rafiha ila sodri. Yang ketiga mengangkat tangannya sebatas sampai dada. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan ya sampai dada, kemudian pundak, kemudian telinga. Ada 3 pendapat. Tetapi beliau penulis kitab ini menyampaikan illa an usabbit ma fi dzalika annahu kana yarfa'uhuma hadwa mangkibaihi. Tapi menurut penulis kitab ini Ibnu Rushd, beliau lebih mengunggulkan pendapat yang mengatakan yaitu mengangkat tangannya sampai pundak, sebagaimana mazhab Syafi'i yang biasa umum dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan pembahasan tata cara sholat ini, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu dibahas secara tuntas dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Memang tidak semua kitab fikih membahas bagaimana cara pelaksanaan sholat, mulai dari mengangkat takbirnya seperti apa, kemudian nanti ketika sudah takbir tangannya diletaknya di mana. Kemarin pertanyaan juga, apakah di dada atau di perut atau antara dada dan perut, kemudian tangan kanan dan kirinya posisi seperti apa. Nanti terus akan dibahas sampai salam, nanti ada pembahasannya. Nah, kita mulai dari mengangkat tangan dulu. Sebenarnya mengangkat tangan ketika sholat itu, mengangkat tangannya itu sunnah. Jadi kalau seandainya tidak diangkat tangannya pun tetap sah sholatnya. Yang wajib, yang rukun itu adalah membaca takbirnya yang kemarin kita bahas. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu baca takbirnya itu harus dibaca. Nggak boleh juga cuma dibatin di dalam hati. Nggak boleh, nggak sah. Harus diucapkan. Takbir harus diucapkan ketika sholat. Adapun mengangkat tangannya itu sunnah. Jadi kalau kita sholat cuma takbir saja tidak tanpa mengangkat tangan itu sah sholatnya. Nah, karena di sini disampaikan bayanu sunanis sholah ad-dakhilah fiha. Jadi ada hal-hal yang disunahkan di dalam pelaksanaan sholat, di dalam ketika kita melakukan sholat. Yang pertama, raf'ul yadaini lit-tahrimiyah, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang sholat tidak mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, jangan dimarahi, karena itu sunnah hukumnya dan sah sholatnya. Ya, nggak boleh dibenci juga. La khilafa fi istihbabi raf'il yadaini inda takbiratul ihram liftitahis shalah. Semua ulama sepakat tanpa ada perselisihan bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Semuanya mengatakan sunnah. Yang rukun itu membaca takbirnya, Allahu Akbarnya itu.